Pada 19 Desember 1948, Belanda melancarkan serangan besar yang dikenal sebagai agresi militer Belanda II atau Operasi Krai, dengan tujuan menguasai Yogyakarta, ibu kota Indonesia pada masa itu. Agresi ini diawali dengan serangan mendadak di Pangkalan Udara Maguwo, yang kemudian memicu pertempuran sengit di berbagai wilayah Yogyakarta dan Jawa. Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, serta tokoh-tokoh penting lainnya ditangkap oleh Belanda. Untuk mengantisipasi hilangnya pusat pemerintahan, Indonesia segera membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, PDRI, di Sumatera di bawah pimpinan Syafruddin Prawiranegara. Serangan Belanda diawali dengan pengeboman di Pangkalan Udara Maguwo pada dini hari, diikuti oleh penerjunan pasukan Belanda di kawasan tersebut. Pasukan TNI di Maguwo dengan persenjataan minim tak mampu menahan serangan, dan bandara segera jatuh ke tangan Belanda. Dari Maguwo, pasukan Belanda terus merangsek ke arah Yogyakarta, menghancurkan infrastruktur penting dan membombardir wilayah ibu kota. Di tengah situasi kritis ini, Jenderal Sudirman, walaupun dalam kondisi sakit, mengeluarkan perintah kilat bagi para pejuang untuk melakukan perlawanan gerilya. Kabinet juga mengadakan sidang darurat dan memutuskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden akan tetap tinggal di Yogyakarta untuk menjaga hubungan dengan Komisi 3 Negara, Wakil PBB. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, Soekarno dan Hatta tertangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Pulau Bangka. Setelah penangkapan para pemimpin, Sudirman memimpin perang gerilya selama 8 bulan, bergerak dari satu daerah ke daerah lain di Jawa Tengah dan Jawa Timur meski dalam kondisi kesehatan yang memburuk. Sementara itu, di Sumatera, PDRI didirikan sebagai langkah menjaga kontinuitas pemerintahan RI. Para pasukan TNI juga bergerak melakukan perlawanan intensif di berbagai daerah, termasuk aksi Long March Siliwangi ke Jawa Barat. Agresi ini, meskipun memperlihatkan kekuatan militer Belanda, justru menimbulkan simpati internasional bagi perjuangan Indonesia. Dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia semakin kuat, dan akhirnya Belanda terpaksa kembali ke meja perundingan yang kelak menghasilkan pengakuan kedaulatan RI.